Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Berbicara tentang bambu unik, insya Allah teman-teman pasti sudah paham apa itu bambu unik. Bambu unik itu jelas bambu yang tidak normal, bambu yang pertumbuhannya tidak seperti bambu pada umumnya. Nah, seperti contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tidak normal karena rantingnya ini tumbuh di tengah-tengah ruas. Nah, ini nama pakemnya ini jalu tumpang rogo. Jalu tumpang rogo. Nah, ini baktinya seorang anak pada keluarganya. Cuman dalam hal ini saya tidak membahas tentang jalu tumpang rogo. Tapi yang akan saya bahas cara dan doa untuk mengaktifkan bambu unik sebagai pagar goib. Karena bambu unik itu bambu yang ada nama pakemnya, ada filosofinya, serta ada mitos tuahnya. Nah, dalam hal ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang doa dan cara mengaktifkan bambu unik sebagai pagar goib. Dimana apabila diaktifkan itu dipercaya dan diyakini itu sebagai penolak energi negatif. Jadi apabila ada seseorang yang niatnya kurang baik kepada kita itu akan disingkirkan, akan ditolak. Nah, doanya bagaimana, tata caranya bagaimana? Kita langsung saja teman-teman. Nah, untuk yang pertama kali, kalau kita ingin mengaktifkan energi untuk pagaran goib, yang jelas kita mencari bambu unik yang mitosnya itu sebagai tolak bala. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa kurung atau bambu yang melingkar, bisa ruas pendek, bisa bambu buntu atau bambu buntet, bisa bambu buta, nah bisa juga bambu belalai gajah. Karena yang jelas yang didominasi oleh ruas pendek seperti ini teman-teman. Nah, ini ruasnya ini pendek-pendek. Nah, ini nama pakemnya ini belalai gajah karena ini menyerupai belalai gajah. Nah, ini diyakini oleh orang zaman dahulu itu ini sebagai tolak bala atau pagar goib. Bambu kurung juga bambu yang melingkar, jelas didominasi oleh ruas-ruas pendek. Nah, ini untuk yang pertama kita cari bambu dengan mitos yang sebagai tolak bala. Ya jelas itu dari ruas pendek, belalai, kurung, buntet atau buntu dan sebagainya. Nah, kemudian cara yang kedua, nah ini kita sudah mulai masuk ke dalam inti pada intinya teman-teman. Yang pertama kita melakukan wudhu agar bersih. Nah, setelah wudhu kemudian kita melakukan sholat hajat. Nah, kemudian selanjutnya kita berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon dengan niat, misalkan niatnya, ya Allah berikanlah hamba kekuatanmu agar bambu unik belalai gajah ini bisa dimanfaatkan sebagai tolak bala, sehingga orang-orang yang dengan niat kurang baik, misalkan santet, teluh dan sebagainya itu disingkirkan atau ditolak. Nah, setelah itu kita tawasulan, yaitu kita mengirim doa kepada para leluhur kita, ya mereka-mereka yang telah pergi mendahului kita. Setelah itu semuanya, nah kita langsung melafalkan doa. Ini doanya ini sangat mudah teman-teman, sangat mudah. Nah, yang jelas kita pegang seperti ini teman, kita pegang medianya yang mau kita isi dengan doa. Nah, setelah itu kita tenang, yang jelas kita tenang, kita yakin, kita ikhlas, kita pasrah kepada Sang Pencipta. Nah, setelah itu kita berdoa.
seperti ini teman-teman. Kita sambil duduk, sambil bersila. Nah, kita seperti ini. Nah, yang jelas pernapasan kita itu harus kita atur. Kita atur agar apa? Agar tenang. Nah, kita doa dengan doa walaqad ataina wa Jibril wa Mikail. Nah, saya ulangi lagi teman-teman. Ini doanya seperti ini. Walaqad ataina wa Jibril wa Mikail. Nah, itu dilakukan berulang-ulang dan sebanyak-banyaknya. Nah, dalam hal ini sebanyak-banyaknya itu tidak ada batasan jumlahnya. Jadi sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Misalkan ikhlasnya 100 atau 1000, ya udah. Nah, setelah dirasa sudah cukup, terakhir kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu teman-teman. Itu caranya serta doanya. Nah, insya Allah kalau sesuai yang saya sebutkan tata caranya dan doanya, insya Allah bambu ini sudah bisa dimanfaatkan secara energinya. Ini dijadikan sebagai tolak bala atau pagar goib. Nah, ini caranya diletakkan di mana? Nah, ini bisa diletakkan di atas pintu utama. Nah, bisa juga ditaruh di pekarangan rumah, bisa ditanam agar tidak diketahui orang. Jadi apa? Jadi apabila ada seseorang yang berniat kurang baik kepada kita, insya Allah akan disingkirkan, akan ditolak. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman paham. Mungkin kalau teman-teman yang belajar ilmu hikmah, insya Allah paham dengan doa tersebut, karena saya dapatkan doa tersebut itu juga dari beliau yang ahli dalam ilmu hikmah. Beliau dulu mondok di Jawa Timur itu ada 30 tahun lebih. Nah, alhamdulillah saya dikasih ijazahnya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Yang pasti segala sesuatu itu atas kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa sarana seperti ini pun, kalau kita sering atau kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, insya Allah segala bentuk energi negatif akan hilang. Tapi apa salahnya kita sebagai manusia, kita ikhtiar, kita berusaha, kita mencoba dilambari dengan doa. Nah, lebih bagusnya lagi itu dilakukan dengan puasa teman-teman. Itu dilakukan dengan puasa. Kalaupun tidak dilakukan dengan puasa, ukurannya yaitu yakin serta ikhlas. Insya Allah bisa dimanfaatkan secara energinya. Dan lebih bagusnya lagi itu dilakukan 3 hari berturut-turut. Nah, ini teman-teman. Jadi besar kecilnya energi itu tergantung dari diri kita. Bagaimana laku kita, bagaimana keyakinan kita, keikhlasan kita dalam melakukan hal tersebut. Nah, ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Jadikan ini sebagai pengetahuan teman-teman agar bertambah wawasannya. Karena apa? Segala benda sesuatu apapun itu tidak boleh diagung-agungkan, tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita sampai terjerumus ke dalam kemusyrikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat kita semua.